Halo guys, terima kasih. Saya Agung Sugondo. Saat ini saya akan membagikan sharing yang bisa memberikan suatu inspirasi bagi orang-orang yang mengalami cancer. Dan saya mempunyai tamu istimewa, tapi rasa lama. Gimana nih rasa lamanya? Saya sudah kenal beliau sejak lama dan sekarang dia menjadi tetangga rumah saya. Dan pada kesempatan khusus ini saya mengundang beliau untuk men-sharingkan suatu perjalanan hidupnya di mana dia menjadi survivor cancer untuk yang kedua kalinya. Joyce, apa kabar? Ya, baik. Boleh diperkenalkan singkat gimana kegiatan Joyce sehari-hari apa? Oh, ya. Nama saya Joyce. Kebetulan saya kerja di pabrik furniture. Saya bagian keuangan. Oh, oke. Bisa tolong diceritakan sedikit nih pengalaman Joyce dari pertama kali waktu terserang diagnosa cancer. Waktu itu tepatnya kapan dan gimana prosesnya? Oh ya, saya pernah kena kanker pertama kali itu 10 tahun yang lalu. Kira-kira bulan April. Berarti tahun 2015 ya? Waktu itu didiagnosa begitu ya? Yeah. Awal mulanya gimana itu? Di bagian payudara saya ada benjolan dan saya ke dokter. Ternyata setelah dibiopsi gitu ya? Biopsi ya, ternyata benar itu kanker. Dan saya kebetulan teman mami saya dokter, dia mengusulkan udah operasinya di Surabaya aja. Ya saya ke Surabaya, operasi di Surabaya. Jadi waktu itu 10 tahun yang lalu itu sudah diambil tindakan untuk diangkat ya? Iya, cancernya. Dan gimana proses setelah pasca operasi? Apa yang Joyce lakukan selama setelah menjalani operasi itu? Kebetulan itu karena stadium 2 dan grade 3. Kanker itu cepat membesar dan harus diambil semua. Dan itu ternyata syarat harus di kemo. Jadi saya kemo. Kemo sampai berapa? Kemonya di Semarang 8 kali dokternya nyuruh. 8 kali kemo ya? Iya. Setelah menjalani proses kemo, apa yang dirasakan Joyce? Ya saya tetap disuruh minum obat dan obatnya itu harus minum selama 10 tahun. 10 tahun? Iya. Dan kalau nggak salah saya pernah dengar cerita dari Joyce bahwa sejak dinyatakan kena cancer, Joyce juga merubah pola makan, pola hidup Joyce ya? Lebih sehat seperti itu ya, menjalani tidak makan makanan sembarangan, tidak makan yang dibakar, bahkan gitu ya. Apakah dengan pola hidup sehat itu bisa menjaga atau memperbaiki kondisi Joyce yang waktu itu sudah dinyatakan kena cancer? Saya merasa ya sudah sehat dan dinyatakan sembuh ya sudah. Tapi selama 10 tahun itu minum obat terus-menerus ya? Betul. Itu selesai pengobatan dengan metode minum obat itu selesai kapan Joyce? Seharusnya 10 tahun. Harus 10 tahun dan Joyce sudah menjalani selama 10 tahun? Sudah. Kapan itu terakhir untuk minum? Terakhir itu bulan April. Bulan April tahun 2025 ini? Berarti baru ya? Iya, baru. Dan setelah upamanya waktu itu yang mengambil keputusan untuk berhenti atau dari Joyce atau memang dari dokter menyatakan itu cukup? Dari dokter. Dokter menyatakan cukup 10 tahun itu ya? Sebetulnya saya disuruh kembali lagi bulan Oktober. Untuk? Ya untuk kontrol lagi. Tapi belum, pemeriksaan ulang ya? Tapi belum Oktober sudah ternyata saya dinyatakan kanker lagi. Kena cancer yang kedua kalinya? Iya, betul. Itu tepatnya kapan? Kan Joyce cerita ini, April berhenti minum obatnya nih. Terus tiba-tiba atau gimana Joyce itu merasakan seperti apa bisa mengalami cancer untuk yang kedua kalinya? Gimana bisa tolong diceritakan? Bulan Juli. Bulan April kan tadi Joyce bilang berhenti obatannya. Terus? Kan itu kalau obat itu memang membuat menstruasi tidak teratur. Jadi ada efek samping dari obat-obatan yang selama ini Joyce minum. Gitu ya. Nah, bulan Mei, Juni tidak keluar menstruasi. Mei, Juni tidak mengalami datang bulan ya? Betul lah. Terus Juli datang bulan lagi. Tapi awal bulan saya datang bulan. Tiba-tiba pertengahan bulan saya datang lagi. Datang bulan. Dalam sebulan dua kali. Makanya saya jadi kok aneh gitu. Selain itu perut saya juga sakit. Sakitnya tuh kayak mah gitu loh. Rasanya jadi seperti mah gitu ya? Mah. Saya minum obat. Minum obat mah ya? Tapi kok tetap enggak bisa. Enggak ada perubahan gitu ya? Terus akhirnya saya ke dokter. Begitu. Tapi karena sebelum perut saya semakin membesar. Iya, saya kayak juga. Orang hamil. 7 bulan ya?
Ya waktu itu saya juga sempat lihat ya kondisi Joyce ya. Perutnya memang besar seperti orang hamil 7 bulan. Ya jadi waktu itu cuma merasakan sesuatu yang aneh di menstruasi aja ya, sama merasanya perutnya nggak nyaman aja gitu ya. Iya. Sama tiba-tiba perutnya besar itu. Oh, habis itu gimana kok bisa itu tahu kalau itu cancer? Saya pergi ke dokter tapi onkologi. Nah, saya ke onkologinya aja. Dokternya mungkin ya kalau menurut saya sih sudah tahu, tapi menutupi ya. Bukan menutupi, mungkin untuk lebih jelas lagi dia butuh melakukan penelitian lebih lagi, pemeriksaan lebih lanjut mungkin gitu ya, saya juga nggak tahu. Saya cuma dikasih obat. Dah nih obat berhenti tapi pendarahan gitu ya. Pendarahan, tapi tetap nggak puas. Terus akhirnya saya pergi ke dokter. Oh, apa mungkin bukan ini, berarti kalau yang bukan lain, berhubungan dengan gineologi berarti berhubungan dengan bagian penyakit sistem yang lain. Oh, begitu. Saya ke internis. Penyakit dalam. Terus dibilangi, oh ini dah disuruh CT scan. Tapi sebelumnya di USG dulu. Oh, sudah di USG segala ya. USG dulu, dikasih obat. Pokoknya tes darah juga ketahuan di situnya di USG. Oke. Tapi untuk lebih pastinya lagi disuruh CT scan. Jadi setelah hasilnya akhirnya ketahuan bahwa itu kanker di indung telur bagian kanan. Kanan. Iya. Kanker. Jadi setelah tahu kanker, apakah ada perasaan seperti apa atau ketakutan gimana atau gimana? Boleh dibagikan, mungkin bisa menjadi inspirasi atau? Ya kebetulan kena lagi. Ya udah saya jalani gitu. Karena ini memang orang yang suatu yang positif ya. Memang di dalam orang yang menghadapi kanker harus orang seperti Joyce, berserah dan positif ya. Ya saya cuma udah dijalanin aja lagi, berdoa pasti disembuhkan lagi gitu. Gitu. Saya pikirannya ya gitu sih. Dan beruntungnya ketemu dengan saya kembali kan? Gimana sekarang? Boleh cerita pertemuannya dengan kenapa kok Joyce mau mencoba terapi dengan teknologi Jepang ini yang dipakai Joyce sekarang sebagai alat terapi di tubuhnya, dan Is Aroma yang dari Jerman ini yang boleh membantu memperbaiki menutrisi sel Joyce. Gimana mula-mulanya Joyce ketemu dengan ini? Boleh diceritakan? Kebetulan Agung ini tetangga saya, dulu teman saya, teman gereja. Jadi saya sepelayanan saya dengan beliau. Di paduan suara yang sama, PNK juga. Betul. Pas tengok saya, terus dia ngabari saya, ini loh pakai Is Aroma. Pertamanya ya saya, bener apa enggak ya, Isa apa enggak ya, saya bingung juga, maaf ya, agak mahal. Jadi saya tuh bingungnya di situ gitu. Terus kedua kalinya datang lagi setelah saya kemo yang pertama kali. Terus untungnya saya tuh dikasih sama teman-teman mami saya uang. Nah saya pikir, mami saya pikir, das belikan aja, siapa tahu bisa juga ya. Terus di samping saya harus kemoterapi ya terus akhirnya saya mengambil putusan kemoterapi dan mengambil Is Aroma dan Diaman ya yang dipakai ya. Jadi boleh saya tambahkan cerita awal dari pertemuan saya dengan Joyce ya. Jadi waktu itu saya memang betul menengok beliau karena saya tetanggaan dan teman lama. Pertemuan saya yang pertama itu saya masih melihat, Joyce masih sehat ya. Masih badannya seperti orang hamil 7 bulan dan masih berseri lah, masih ada suatu energi untuk bercerita seperti itu ya. Tetapi waktu saya datang yang kedua untuk menengok yang kedua, Joyce sudah mengalami kemo itu, saya sangat ketakutan sekali melihat, sampai nggak tega saya. Jadi saya waktu itu lihat bagian atas ini udah menghitam, wajahnya sudah menghitam, dan bagian sininya tuh seperti udah kering. Jadi dari leher sini kerasanya sampai habis, tetapi perutnya besar sekali. Jadi waktu itu sampai saya ngomong sama Joyce, kalau yang pertemuan pertama saya nengokin kamu tuh kamu masih sehat loh Joyce. Tapi kalau sekarang ini kamu benar-benar seperti orang yang sakit Joyce. Ya kan saya sempat bilang gitu ya. Nah jadi setelah
pakai, apa yang Joyce rasakan pertama kali setelah Joyce menekatkan ini mau memakai ini? Apa yang Joyce lakukan? Apa yang Joyce rasa? Ya dulunya baru selesai kemo itu saya nggak bisa tidur, badan sakit semua. Oh, badan sakit semua ya. Sudah, terus akhirnya saya coba, sudahlah tak pakai. Ya efeknya nggak langsung jeder gitu, ya agak lama. Ada proses ya. Ada proses, dan ternyata sudah mulai bisa. Badan saya sudah mulai. Kalau nggak salah baik. dengar pertama kali mama kamu cerita sama saya 3 hari kemudian sudah bisa tidur. Ya mungkin saya yang ngalami juga bingung. Mungkin orang lain yang lihat mungkin lebih tahu ya. Jadi kalau menurut cerita dari mamahnya Joyce menyatakan waktu itu melihat kenapa dia ikut happy juga, bahagia juga, karena setelah menggunakan Is Aroma ini yang berupa oil yang hanya dioles dan dihirup aja, Joyce bisa mempunyai kualitas tidur yang baik. Yang sebelumnya Joyce itu tidak bisa tidur. Jadi menurut mamanya kalau cerita, Joyce itu gelebak-gelebak lah, ke kanan ke kiri nggak bisa tidur. Ya, terus setelah memakai oil ini yang mamanya ceritakan, yang pertama kali mamanya lihat adalah Joyce lebih segar dan Joyce bisa tidur dengan baik. Seperti itu ya Joyce ya. Ya. Dan kalau boleh tahu selama ini sekarang Joyce mengalami apa aja? Pakai ini. Ya, pakai ini, ya. Oh ya, kalau pertama kali itu kayak di kemo itu loh, habis di kemo. Oh ya. Muntah-muntah, mual, diare, apa sih seperti kayak di kemo. Oh, berarti saya, aduh, ini kenapa ya? Pertama apa karena kemo ya, tapi kemo ini sudah untuk lama, mestinya efeknya enggak begitu. Oh, Nek menurut saya ya gara-gara ini. Ya, berarti seperti yang saya ceritakan kan, alat terapi yang nempel dan yang oil yang dipakai ini bisa membersihkan, mendetoksifikasi. Jadi berarti itu racun-racunnya waktu itu mungkin dikeluarkan dari efek buruknya. Dan juga seperti saya ceritakan ya Joyce, bahwa ini adalah dia untuk membantu imun. Walaupun kita itu kan sedang mengalami kemo, itu kan seperti semuanya dinolkan ya, dibersihkan gitu ya, dimatikan. Nah dengan ini dia meningkatkan imun lebih cepat. Jadi makanya pada kesempatan ini boleh nggak Joyce menceritakan efek dari yang baik, yang positif yang didapatkan selama Joyce pakai baju terapi dan oil ini? Ya itu saya merasa saya lebih segar, badan saya sudah tidak sakit lagi. Udah nggak sakit ya? Saya bahkan heran loh, setelah lihat Joyce pakai ini kurang lebih 1 bulan lebih, 2 mingguan lah ya kalau nggak salah ya. Joyce sudah bisa naik motor ya? Oh kalau naik motor itu agak lama. Berapa lama itu? Sesudah kemo kedua lebih lah. Keduanan ya? Ketiga. Ya pokoknya sekitar 2 bulanan lah ya. Baru bisa. 2 bulanan. Saya sempat heran lihat, loh ini Joyce kok sudah naik motor, sedangkan dia tuh cerita sempat ngomong sama keponakannya, terus waduh tante sekarang nggak bisa naik motor lagi, terus ponakannya bilang nih, ngelonong langsung cerita ke Joyce, udah naik mobil aja, betul gitu ya. Jadi waktu itu saya lihat antara happy juga dengan juga was-was, karena saya lihat wah baru 2 bulan pakai, baru masih perawatan, sudah naik motor dan hujan-hujanan gitu ya Joyce ya. Jadi dengan menggunakan Is Aroma serta alat terapi ini sangat membantu ya. Memulihkan, menyehatkan gitu ya, membuat badan lebih energik, nggak merasakan mual, nggak sakit-sakitan gitu ya. Oke. Terakhir yang saya kemo keempat ini malah tidak merasakan apa-apa. Wah puji Tuhan. Saya ikut mendengar sampai happy ya. Dulu kalau yang pertama itu mual, muntah, sampai diare, sampai masuk rumah sakit saya. Iya, saya waktu yang dengar pertama kali itu yang kemo, Joyce belum pakai alat terapi belum Is Aroma ini. Sampai setelah dia menjalanin kemo yang pertama, dia kembali masuk rumah sakit lagi seminggu ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu saya sampai takut. Jadi akhirnya saya nengokin beliau itu. Sampai akhirnya saya setengahnya waktu itu saya juga setengah memaksa lah ya. Memperkenalkan ini saya cerita sama Joyce, udah coba aja lah. Karena sepanjang saya tahu pengalaman saya di sini sebagai aromaterapis 6 tahun ini, aromaterapi ini tidak memberikan efek samping dan pemakaiannya sangat simpel, betul kan? Hanya dioles seperti kita pakai body lotion sama kita hirup aja kan. Nah, Nah, selama ini mungkin bisa diambil kesimpulan nggak Joyce? Kalau umpamanya dari yang perawatan Joyce 10 tahun yang lalu sama dengan yang perawatan yang kedua ini, apa yang Joyce ambil hikmahnya dari yang 10 tahun yang lalu belum mengenal teknologi dari Jepang dan Is Aroma dari Jerman ini, apa yang Joyce bisa ambil kesimpulan perbedaannya? Perbedaannya, tapi ya memang agak beda sih ya kemonya. Beda ya.
kemone soalnya kalau menurut saya yang ini lebih berat Oh, yang ini lebih berat ya? daripada yang dulu. Oh gitu. Mungkin obatnya juga Oh, mungkin juga faktor usia juga. ya faktor usia juga bisa. Kalau sudah 10 tahun. Ya. Jadi boleh saya bantu mensimpulkan berarti dengan kondisi yang sekarang obatnya lebih berat dan usia juga lebih tua, tapi dengan dibantu dengan teknologi dari Jepang, Diaman dan Isaroma dari Jerman ini sangat membantu ya Joyce ya. Iya, sangat membantu. Sangat memberikan imun yang baik, keadaan tubuh yang lebih bisa survive gitu ya, lebih sehat ya. Iya, betul. Mungkin ada kata-kata terakhir yang disampaikan mungkin bagi di sana yang menderita juga lagi mengalami seperti Joyce, mungkin apa yang bisa Joyce bagikan atau Joyce berikan mungkin dari pribadi Joyce atau mungkin dari teknologi Jepang dan dari Isaroma dari Jerman ini yang bisa dibagikan ke mereka-mereka di sana yang membutuhkan mungkin? Iya, kalau menurut saya sih ya pertama jangan putus asa, masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Iya. Yang kedua ya memang ini teknologi ini ya membantu baik minyak ataupun baju-bajunya itu membantu untuk saya lebih sehat kembali. Pemulihannya lebih cepat. Lebih cepat ya. Betul. Bahkan saya dengar Joyce sudah sampai mulai disuruh kerja kembali ya, Joyce ya. Iya. Ya, saya harap Joyce tetap setia pakai dengan mengikuti ini karena terapi Joyce ikutin dengan benar, ikuti dosisnya hingga akhirnya nanti bisa membawa hasil Joyce terlepas dari cancer, Joyce mendapatkan kembali kebahagiaannya, kehidupannya seperti yang Joyce harapkan ya. Gitu. Kata terakhir penutup mungkin dari Joyce apa? Aduh, penutup lagi. Ya apa ya? Udah bingung. Gusti mboten sare. Oh iya. Ya, betul ya. Betul. Kita masih mempunyai Tuhan. Oke, terima kasih guys. Semoga acara ini atau sharing ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Joyce. Oh iya, terima kasih.